Ini kebaikan jelas, namun kurang lebih setidaknya ada 3 hal yang Allah inginkan. Kalau orang itu jadi baik, maka Allah akan berikan 3 kebaikan ini, ya, insya Allah. Yang pertama, kita coba bahas satu-satu. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, mendengar dari Nabi Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Nah, ini udah umum banget. Hadisnya pasti sering dengar. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau kita terjemahkan, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan fahamkan ia kepada agama. Nah, kita coba kulik ya. Kata khairon ternyata kalau kita baca kitab-kitab syarah hadis, kalau Quran disebutnya tafsir, tapi kalau hadis nanti ada kitab syarahnya ya, syarah. Dan banyak sebetulnya, cuman biasanya yang paling terkenal syarah hadis Bukhari yang termasuk paling lengkap yaitu dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari misalkan. Ya, tergantung cetakannya, ada yang 37 jilid terjemahannya. Ada yang sampai 56 jilid ya. Nggak cukup lah meja ini mah ya, panjang Masya Allah. Kalau riwayat Imam Muslim dari Imam Nawawi ada syarah Sahih Muslim. Kalau yang Imam At-Tirmidzi misalkan dari Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullah, itu Tuhfatul Afwazi, nah itu juga ada. Masing-masing nanti ada syarahnya. Ternyata kata khairon itu secara bahasa mah iya kebaikan, tapi dari sebagian penjelasan para ulama tentang khairon, mereka juga mengartikan bahwa khairon itu berarti adalah surganya Allah. Surganya Allah. Sehingga ada yang menerjemahkan, pernah ikut kajian di Darut Tauhid, menerjemahkan bahwa hadis ini diterjemahinnya kayak gini. Barang siapa yang Allah inginkan ia masuk ke dalam surganya. Padahal tadi kan khairon ya, Allah inginkan ia kebaikan, tapi karena khairon itu bisa berarti surganya Allah. Barang siapa yang Allah inginkan orang ini masuk ke dalam surganya, ya Allah pengen ibu masuk ke surga misalkan. Gimana caranya? Apa langsung ibu dibikin meninggal langsung ke surga? Tidak, meskipun itu mudah bagi Allah. Ya surganya punya Allah, yang megang nyawa kita juga Allah, ya. Tapi ternyata malah yufaqihu fiddin, diberikan kepahaman, diberikan fakih, dia faham ya kepada agamanya. Kok gimana caranya tiba-tiba faham agama? Saya langsung hafal 30 juz gitu misalkan? Oh enggak. Ya. Tapi dibikin jadi ya pengen ngaji ya. Atau ada juga yang dengan cara misalkan lagi naik angkot atau naik kendaraan ojek online di mobilnya ya. Terus ngedengerin itu tadi radio yang diputer di mobil, apa ya suratnya? Asa enak didengar. Nyampe rumah dibuka Quran yang mungkin sudah berdebu. Oh ternyata itu artinya itu juga kebaikan, ya. Karena Bismillah kita berhusnuzon, ini wajah-wajah yang ada di sini adalah wajah-wajah yang memang Allah pengen mereka nanti ada di dalam surganya Allah. Amin. Mudahlah lagi Allah. Kan urusan dengan Allah mah enak ya. Kalau sama manusia agak repot. Kita berbuat 1000 kebaikan, 1 aja kesalahan, diungkitnya bisa sampai meninggal, ya. Hilang seolah-olah 1000 kebaikan tuh hilang. Papa mah nggak pernah ngertiin aku, seolah-olah ibu disiksa gitu setiap hari. Masya Allah, misalkan ya. Tapi kalau sama Allah ada 1000 kesalahan kita, ada 1 aja yang Allah ridho. Ya Allah punya kuasa ngampunin 1000 kesalahannya. Surganya punya Allah, yang bisa nyelamatin dari hukuman juga Allah. Ya. Dan apa hikmahnya? Kau bayangin kalau misalkan Allah pengen kita ke surga, kita langsung mati saat itu juga. Gak sempet dong ngajakin orang-orang yang kita sayang, betul? Karena diberikannya faham kepada agama dulu, dan gak mungkin langsung paham, berproses ya. Dari mulai ikut 1 kajian, lama-lama kayaknya gak cukup 1 kajian, akhirnya mulai ikut 2, ikut 3. Yang tadinya kalau ada waktu sisa sekarang menyempatkan, memprioritaskan. Ngerasa gak cukup dengan yang di YouTube atau yang datang ke majelis, akhirnya dia beli sendiri kitabnya, dia baca sendiri, ya. Hobinya berpindah dari yang misalkan suka nonton jadi suka baca. Oh, enggak sebentar itu. Di kitabnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Hikam, beliau mengutip
salah seorang ulama terdahulu yang berkata, aku membiasakan diriku tahajud selama 20 tahun, baru aku merasakan nikmatnya sholat tahajud. Jadi kalau misalkan kok aduh saya teh susah teh istiqomah, hijrah teh balik lagi, hijrah lagi, balik lagi, hijrah lagi. Tapi kalau dipikir-pikir itu tadi bicara pengen istiqomah tahajud ya 20 tahun. Nah kalau kita hijrahnya baru 3 bulan, 8 tahun, ya itu belum nyampe. Wajar kalau misalkan masih kerasa, aduh kok tahajud kok masih susah, aduh Senin Kamis aja masih bolong terus, aduh kodok Ramadan tahun kemarin aja belum selesai. Nggak apa-apa berproses. Karena kalau memang Allahnya yang sudah benci sama kita, mudah bagi Allah, matiin aja waktu lagi maksiat. Kan kata Allahnya, Quran surat 35, surat Fatir ya. Surat 35, ayat terakhir. Ayat terakhir itu ayat 45 ya. Kalau di Quran standar pojok kiri atas sebelum Yasin. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Surat 35 ayat 45 ya, kalau bisi kecepatan ya. Tulisnya gitu aja 35.245. Nanti insya Allah kalau sering dibaca tahu sendiri. Surat 1 Al-Fatihah, surat ke-10 Yunus misalnya ya. 35-45. Apa artinya? Kalau sekiranya manusia bikin dosa, kontan balasannya detik itu juga. Kata Allah, tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Oh. Jadi kan maknanya dua. Satu, nggak ada yang luput dari dosa. Dua, kalau memang Allah udah nggak mau ngampunin kita, dan setiap dosa itu dibalas kontan detik itu juga, maka dosa sekecil apapun ternyata kita layak dimatikan. Tadi ya, tidak tersisa makhluk yang bernyawa di muka bumi ini. Termasuk yang ngomong ini, layak Allah matikan atas dosa-dosanya. Ya. Pertanyaannya, ini kenapa masih ramai begitu? Untuk mereka ila ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan. Ya. Jadi kadang setan itu kan nggak suka kita tobat ya. Tapi setan juga nggak bisa ngalangin kita tobat. Paling cuma dikasih was-was, Allah munafik, ntar juga dosa lagi. Ya. Allah kepalang basah, nyemplung aja sekalian gitu ya. Kalau kita nggak berontak, nggak mau, aku tetap mau tobat, mau datang ke masjid ini siang ini. Apa dicegat gitu di gang, atau lagi wudhu ibu dijambak dari belakang, lagi sholat di sliding, dicubit ginjalnya, oh enggak, beneran, ya, nggak bisa. Jangankan gitu, kita nyalain murotal 24 jam di rumah, setan nggak betah, tapi dia mencet tombol matiin sendiri aja nggak bisa. Kalau bisa horor juga kan, ya. Tahu-tahu mati nggak bisa. Paling dia cuma bisa kasih was-was. Bosen nih Quran melulu, ganti dong. Kalau kita nggak mau, apa dibanting murotalnya? Enggak bu, nggak bisa apa-apa. Cuma bisa kasih was-was, ya. Dan baru akan jadi berat kalau kita ladenin. Ngerti ladenin nggak sih? Ladenin, iya gitu ya. Contoh. Ibu teh misalkan teh kesel sama suami, diajak reunian, berangkat. Reuni teh ibu ketemu mantan, misalkan ya. CLBK, tahu CLBK tahu nggak? Cepat lari bau kentut. Ya gitulah ya. Terus kan biasanya suka ada grupnya ya, grup reunian. Jadi ketahuan nomor ibu teh ada di grup itu gitu ya. Udah gitu tengah malam tiba-tiba ada chat. Santun isi chatnya juga ya. Assalamualaikum ukhti, ya kebaca ya. Sampai ada yang bikinin kayak komik-komiknya gitu. Gambarnya teh suara bebek gimana? Kwek. Suara kucing, suara kambing, suara buaya. Assalamualaikum ukhti, ya gitu. Ya. Hati-hati ya. Nanti kita mengenal ada yang namanya playboy syariah ya, hati-hati ya.
Santun, isinya santun. Santun, isinya tuh Assalamualaikum ukhti, masih ada sisa malam bagi kita untuk bersujud menyembah Tuhan. Wah, gila. Ibu yakin cuman ibu doang yang di chat? Gitu ya. Apalagi yang muda-muda ya. Insya Allah. Maka dan kadang yang nyebelinnya teh kadang dibalas sama si ibunya. Iya nih aku juga lagi ruku, di foto ya. Di mana lagi ruku selfie ya. Lama-lama nyambung dong. Suami kamu nggak marah? Aku chatting kamu. Kalau soleh asli mah nggak akan chattingin bini orang ya. Ya Allah. Nanti kan cerita lama-lama. Enggak lah, dia juga belum pulang, sibuk sendiri di kantor. Mulai cerita kurangnya suami ya nggak. Nyaman. Yang repot ketika nanti seru ya ternyata kamu masih ingat dulu kita waktu SD ya kita suka gadoin upil. Mulai ngungkit ya. Iya aku ingat waktu kamu berak di celana. Insya Allah. Mulai ketawa lama-lama. Kayaknya kurangnya kalau cuman di WA. Gimana kalau kita besok makan siang? Nah, itu tuh. Kalau dari awal itu chattingannya langsung diblok, dari Assalamualaikum ukhti langsung diblok, selamat ibu ya. Belum tidak muncul perasaan nyaman, perasaan yang tidak boleh timbul ya. Kan bisa, kenapa jadi berat? Kepalang naksir bu ya. Silakan saksikan semua film-film azab. Begitu kan awalnya ya. Mohon maaf ya, referensi saya film azab biasanya ya. Tapi kalau dari awal diblok selesai ibu, aman, selamat. Kalau laki-laki apa godaannya? Oh misalkan ibu punya anak laki-laki, atau di sini mungkin ada yang belum menikah. Laki-laki belum menikah, jomblo ya, sendirian di kamar, hujan, syahwat bangkit, megang handphone, internet kenceng, rusak itu urusan. Ya. Tapi kalau dari awal langsung ditaruh itu handphone, dia pergi main badminton kayak main futsal kayak bantuin tetangga pindahan kayak kalau perlu. Kok gimana kok nggak ada tetangga yang mau pindah? Suruh pindah pak, jangan tinggal sini pak. Kontrakannya saya yang bayarin pak. Maaf ya bercanda. Tapi ini maksudnya tuh cari kesibukan. Sibuk, capek, pulang, mandi, sholat, ke bawah tidur, besok udah ganti hari, udah ada kegiatan lain, lupa. Selamat hari itu dari dosa. Tapi kalau diladenin, lihat gambar dulu mah nggak apa-apa kali ya. Nyambung ada videonya 1 jam, 1 menit mah nggak apa-apa kali. Udah kagok udah kayak gitu mah ya. Kecuali tiba-tiba ada petir menyambar rumahnya kebakaran, selamat itu dia. Ya. Cuman kan ya kali kudu kayak gitu dulu ya. Gitu aja tipu daya syaitan mah gitu aja ya. Dan dia nggak suka kita ngaji kayak gini, tapi juga sulit bagi dirinya untuk bikin kita beres ngaji kayak gini kita langsung ngerampok bank rame-rame kan mustahil bu ya, nggak bisa. Kadang dikasih was-wasnya dengan berupa ya bisikan aja gitu. Pulang dari sini ketemu tetangga, kita ngeliatin ya Allah ini tetangga rumah dekat masjid, nggak pernah tuh kelihatan di masjid ya. Maka nggak ngomong, mulut mingkem tapi dalam hati doang. Jauh lebih mulia aku kemana-mana deh kayaknya ya. Aku lebih suci nih ya. Gitu-gitu ya. Padahal demi Allah nggak ada yang tahu. Ternyata dia nyari duitnya dari gelap sampai gelap, sebelum subuh udah berangkat, setelah isya belum pulang. Siapa tahu 5 waktunya tetap terjaga. Masjid banyak kok di mana-mana. Kita malam ngorok, nggak ada yang tahu. Mungkin dia malamnya tahajud, dan waktu tahajud nggak dipoto pas ruku kayak ibu tadi waktu di WA sama si itu ya. Nah. Dan dia ternyata kondisinya kayak gitu. Oh ternyata anak yatim dan punya adik 5. Dia anak sulung, kudu kerja keras demi adik-adiknya. Nggak ada yang tahu. Ya. Kenapa kita di sini bisa ngaji? Alhamdulillah kok suami saya mapan. Ya, kerjaannya enak. Saya juga kerja tapi waktunya fleksibel. Oh kenapa bisa itu kerjaannya mapan enak? Ya kan alhamdulillah kok sekolahnya tinggi. Kenapa suami ibu sekolahnya bisa tinggi? Ya alhamdulillah sih mertua kami mampu dulu ya. Kenapa mertua ibu dulu mampu? Ya kalau ditanya gitu terus mah dari Allah semuanya gitu ya. Berarti kan yang sudah berada di sini. Kenapa mertua ibu
ibu dulu mampu? Ya kalau ditanya gitu terus mah dari Allah semuanya gitu ya. Berarti kan yang sudah berada di sini. Kenapa mertua ibu dulu mampu? Ya kalau ditanya gitu terus mah dari Allah semuanya gitu ya. Berarti kan yang sudah berada di sini kepahitan ujungnya dua. Kalau nggak satu, kalau nggak gugurin dosa, dua meninggikan derajat. Ini kudu hafal, Bu. Apa tadi? Satu, gugurin dosa, dua meninggikan derajat. Gimana cara ngebedainnya kok? Kalau buat gugurin dosa, biasanya perih luar biasa, ya, perih dahsyat. Kalau untuk ninggiin derajat, meskipun di pandangan kita itu orang kok hidupnya berat banget ya, tapi dianya yang sedang ditinggikan derajatnya oleh Allah dengan kepahitan tersebut, biasa weh, udah. Ya. Kayak para nabi misalkan gitu ya, pahala lebih banyak, dosa terampuni, ujian lebih parah. Apa ngambek gitu pundungan? Oh saya nyesel jadi nabi, oh enggak. Dosa terampuni, ujian lebih parah. Apa ngambek gitu pundungan? Oh saya nyesel jadi nabi, oh enggak. Terlihat dari ini lengannya kan pakaiannya lebih lebar-lebar ya di zaman itu. Ya, segitu bersungguh-sungguhnya sampai sorbannya ininya kainnya jatuh, diambilkan oleh Abu Bakar, dikalungkan lagi. Sudah cukup wahai Rasul, Allah pasti telah mendengar doamu. Ya, segitunya. Ya, jadi dan mesti bisa ngelihat kalau ke diri sendiri, oh ini pasti ada dosa saya. Ya, kalau ke orang lain, ya Allah pengen meninggikan derajatmu. Ya, dia lebih takwa, kita sholatnya kalah banyak sunnahnya sama dia, tapi ujian dia lebih berat. Jangan kebalik ya, kadang bisa-bisanya mikir, suwe kamu sih banyak dosa. Enggak ya, enggak ada yang tahu ya. Giliran ke diri sendiri, ya Allah senang banget sih ngangkat derajat aku. Kepedean itu namanya. Kita sholatnya kalah banyak sunnahnya sama dia, tapi ujian dia lebih berat. Jangan kebalik ya, kadang bisa-bisanya mikir, sholatnya kalah banyak sunnahnya sama dia, tapi ujian dia lebih berat. Jangan kebalik ya, kadang bisa-bisanya mikir, beda nggak? Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Beda? Beda. Kira-kira yang mana yang membuat masalah selesai? Nangisin masalah atau nangisin dosa? Nangisin dosa, ya. Masya Allah. Maka ketika tujuannya itu untuk nangisin dosa, contoh anak muda diputusin pacar, ditanya, kenapa kamu nangis? Dijawab, iya, karena 1 jam sebelum aku putusin, aku habis beliin dia sekeluarga iPhone 14 Pro Max. Nah itu agak sakit hati ya. Sebentar, ini suaranya hilang katanya. Ya, jadi dia mikirin ke masalahnya. Aduh, ini masalah nggak beres-beres. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Ada lagi yang dia nangisinnya bukan nangisin masalah, tapi nangisin dosa penyebab masalah. Pemuda, kenapa kamu diputusin pacar nangis? Iya, karena selagi aku bersamanya, aku melupakan penciptanya. Iya, ya, gaya ya, insya Allah. Ya, tapi kan beda ya. Nah, kita kadang fokusnya sama masalahnya. Contoh, aib kebuka. Yang paling ditakutin apa? Anggapan orang mengenai dirinya. Nanti aku dihujat, kemana-mana aku dibenci, follower dan subscriberku kabur. Padahal yang lebih penting dari itu semua adalah gara-gara kejadian itu dosaku jadi diampunin Allah. Ya, aib kebuka nih. Kebanyakan yang bikin orang stres ketika aib kebuka apa? Malu dihujat kan? Padahal hujatan itu bisa jadi yang membersihkan dosa-dosanya, sehingga dia bisa jadi lebih terjamin terampuni daripada yang gak tobat-tobat, daripada yang aibnya gak kebuka-buka. Ya.
Padahal seharusnya setiap kali ada masalah, yang paling pertama dipikirin adalah gimana caranya gara-gara kejadian ini aku tambah dekat sama Allah, aku tambah diampuni sama Allah. Ya, salah fokus kitanya. Ya, kalau udah salah fokus nanti berat, capek. Padahal dosa kalau terus-menerus dilakukan, ini kata AA ya, di Darut Tauhid kata Agim, doa kalau terus-menerus dilakukan ujungnya dua. Satu, Allah buka sekalian. Karena ya gimana ya, udah dikasih waktu terus-menerus nggak tobat-tobat, mau nggak mau udah dibikin aja viral sekalian. Dengan akhirnya viral kan biasanya berhenti. Coba pasangan selingkuh, artis selingkuh, kalau nggak viral ya nggak berhenti atuh ya, kan nggak ketahuan. Kalau udah viral baru bisa berhenti biasanya. Diundang podcast ya, itu baru tuh ya, nangis-nangis di medsos biasanya. Ya. Pilihan yang kedua, kalau dibuka juga, kalau misalkan tidak, satu tadi dibuka ya. Yang kedua, kalau misalkan tidak tobat-tobat juga, pilihan yang kedua lebih mengerikan. Allah matikan dalam keadaan sedang bermaksiat. Cerita ada, karena ngambilnya hikmah ya, jadi tidak disebutkan nama oleh beliau juga. Saya juga tidak tahu orangnya, tapi dia bilang sih tokoh masyarakat lah ya, di dewan di daerah di Jawa Barat, meninggal dalam keadaan telanjang tanpa busana di penginapan remang-remang pinggiran jalan, dan dalam keadaan tadi tanpa busana dengan sesama jenis. Naudzubillah. Ya. Waktu itu ingat sekali, AA bilang kayak gini, yuk kita jujur-jujuran ya. Kalau kita mengingat maha baiknya Allah, kira-kira Allah setega itu gak sih? Kalau itu baru pertama kali Allah langsung matiin dalam keadaan seperti itu, Allah kira-kira setega itu gak? Enggak, ya gak? Buktinya kita udah berapa kali maksiat gak mati-mati, Bu? Betul? Betul gak? Maka beliau bilang waktu itu, pasti punten pisan, terlampau sering terus-menerus dan berulang-ulang gak tobat-tobat, mau gak mau Allah matikan dalam keadaan seperti itu untuk jadi pelajaran bagi orang-orang. Cuman dua pilihannya, dosa terus-menerus gak tobat. Pilihannya dua, Allah buka sekalian, siapa tahu dihujat orang dia tobat. Karena kan berarti kalau di hatinya masih omongan orang, ilah di hatinya masih mulut orang, biasanya paling berat bagi orang kayak gitu tuh kalau dihujat ya. Dan yang kedua tadi, dimatikan dalam keadaan seperti itu ya. Besok lihat kira ya, masalah-masalah yang dihadapin orang nih, manusia nih ya, terserah mau sumbernya apa, entah film azab atau masalah masing-masing atau film apapun lah ya, karena film kan pasti ada masalahnya ya. Entah film, entah dunia nyata, yuk jujur-jujuran. Pasti kalau mau jujur mah diundang kelakuan sendiri ya. Coba di film-film azab, film azab lagi ya. Beneran, kalau dia nurut sama Allah, takwa sama orang tua, wisilah gitu ya. Iya sih kadang tetap dijahatin orang, tetap ada masalah dalam hidupnya, tetapi tetap happy ending kan. Ujung-ujungnya tetap surga insya Allah. Tapi kalau akhirnya dia mengundang, misalkan dia korupsi, dia durhaka ke orang tuanya, dia selingkuh dan lain-lain, ya kan pasti ada yang mengundang, gitu kan? Gak mungkin tiba-tiba jebret. Dan kalau memang diundang tadi pasti rasanya pahit luar biasa, ya. Kalau yang memang untuk meninggikan derajat, ya, udah mah sekedar lelah mendakwahi umatnya, ditinggal sebentar, dicaplok ikan paus, Nabi Yunus alaihissalam ya. Kita pernah ninggalin sholat dengan sengaja, mungkin dicakar kucing juga nggak pernah ya. Ada yang dibuang ke sumur oleh saudara kandungnya sendiri, tapi gara-gara itu jadi petinggi di Mesir. Coba kalau nggak karena kebuang ya. Panik, rajanya memutuskan harus ngebunuh semua anak laki-laki yang lahir di tahun tersebut. Mau nggak mau ibundanya Nabi Musa menghanyutkan Nabi Musa ke sungai. Gara-gara itu akhirnya diangkat anak sama Asiyah di istana. Tapi masalahnya anak ini nggak mau disusuin oleh ibu manapun. Ada kakak perempuannya usul, saya tahu ibu yang kira-kira anak ini mau nyusu. Mana? Bawa ke sini.
Begitu ibunya diundang, ketemu lagi dengan bayinya Nabi Musa alaihissalam, ya iya mau, orang ibunya sendiri, ya. Dan beliau menjadi satu-satunya ibu yang nyusuin anak kandungnya tapi digaji pakai uang negara. Dia doang, ya. Coba kalau misalnya mikir, ya Allah yang benar aja ya Allah. Ini ibu lagi panik dengan keselamatan anak ibu. Terus kalau lagi panik, lagi gelisah, pasti kan dipeluk erat-erat tuh. Ini tahu-tahu perintahnya buang ke sungai. Ntar dulu ya Allah, kumaha ya teh ceritana, buang ke sungai, ih bandel ya. Beneran kayak gitu. Udah weh nurut. Karena ingat ya, Allah itu nggak pernah nyuruh kita nentuin takdir. Allah tuh nyuruh kita nurut weh, udah lurus, ikhtiar. Ya. Contoh. Ibundanya Nabi Isa, Maryam, di surat 19 Maryam kan diceritakan ya. Tahu-tahu hamil ya enggak? Segitu takwanya tahu-tahu hamil, biasa omongan netizen. Maha benar netizen dengan segala komennya, betul? Pi omongan kan, ya ukhta Harun, hei saudaranya Harun, saudara kamu nggak gitu, keluarga kamu nggak gitu, kamu tahu begini, diomongin kan. Namanya wanita punya perasaan, akhirnya sedih meninggalkan kaumnya. Ketika sudah cukup jauh, perlu makanan, bersenderlah di pohon korma. Ada kurmanya di atas, ya. Berdoa pengen ada kurmanya, tapi nggak nyampe, ya. Maka bersenderlah di pohon kurma. Di ayat 25-nya perhatikan. Ketika meminta rutopnya, surat 19 ayat 25. Minta kurmanya, apa perintah Allah? Wahuzzi, apa artinya? Dan goyang-goyangkanlah. Wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqitu alaiki rutoban jadiyya. Goyang-goyangkan pohon kurma itu ke arahmu, nanti rutopnya jatuh ke bawah. Waktu ngaji tentang ayat ini saya cuma ngiranya oh ya udah jatuh we pohon kurma. Tapi kata guru tafsir saya stop, berhenti nyampe sini. Ini ayat tentang tawakal katanya. Gimana maksudnya Ustaz? Beliau ngejelasin. Lihat, kamu pernah lihat pohon kurma enggak? Saya browsing dulu akhirnya pohon kurma itu kayak gimana. Waktu itu belum pernah lihat yang kayak yang gede. Ternyata dilihat yang ada perbandingan sama orangnya, Bu. Gede, tinggi, sok cari yang paling kekar di sini. Goyangin pohon korma, jatuh nggak itu kormanya? Jatuh nggak Bu? Moal Bu, demi Allah Bu, nggak akan. Tua, lagi mules-mulesnya, lagi sakit-sakitnya, dengan segala macam keterbatasan fisik wanita, nyender di pohon korma, digoyang-goyangin doang, buahnya jatuh. Itu gimana ceritanya? Ya. Kata beliau waktu itu makanya lihat Allah tuh nggak pernah nyuruh kita nentuin takdir. Di pikirannya Maryam juga waktu itu yang bener aja ya Allah, lagi mules-mules kayak gini ini digoyangin mana ia bisa jatuh sih. Cuman kan orang beriman mah nggak komplain karena sadar aku nggak pernah disuruh Allah nentuin takdir. Aku cuma disuruh nurut takdir urusan Allah. Kalau takdir itu ada urusannya sama matematikanya manusia, ya apa kabar perang Badar 313 lawan 1000 orang? Senjata mereka lebih lengkap, kuda dan untanya lebih banyak. Enggak pernah disuruh. Apakah kita pernah disuruh, hei fulan, kamu mati minimal harus centang biru, ya. Kamu mati minimal harus jadi direktur, kamu mati minimal harus S3, gelarnya Pizza Hut Delivery, PHD. Ada gelar PhD ya, ternyata dia nganterin pizza ya, PhD. Maka enggak pernah disuruh, ya. Gue cuma disuruh nurut takdir urusan Allah. Dan kita makan kadang apa? Kepala kita diganti, peraturannya berubah. Wah ngaco nih. Saya pasti KO nih. Mendingan resign aja sekalian tuh. Kan nyerah duluan sebelum perang. Ngerasa karena katanya udah pinter, sudah bisa saya prediksi semuanya. Makanya saya tidak akan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Enggak. Kita nggak pernah disuruh nentuin takdir. Nih, ada yang masih muda-muda datang ke sini memakai hijab syar'i. Mungkin ada yang diomongin teman-temannya. So alim lu, so soleha. Ngapain sok-sokan share di story hadis-hadis kayak baru geng ngaji, so alim gitu ya. Diomongin. Pernah ada yang ngerasa digituin? Jawab nge-share hadis, datang ke majelis ilmu bukan tanda orang alim. Tanda orang pengen jadi alim. Berhasil nggak jadi alim? Ya nggak tahu. Allah tolong jadi.
Allah nggak tolong ya nggak jadi, ya saya mah hamba atau tidak, tinggal cuma disuruh nurut doang. Kapan saya disuruh nentuin takdir? Enggak, ikhtiar weh. Bukan tanda orang yang kesini tuh tanda orang soleh, soleh enggak. Tanda orang pengen jadi soleh, soleha. Jadi nggak tahu, nggak disuruh nentuin takdir, disuruhnya nurut. Allahnya yang ngejamin nurut, dijaga, udah, insya Allah. Nah, udahlah. Lagian gitu doang sih cacian orang mah gitu-gitu aja, Bu. Ya. Contoh ya, contoh. Ibu dikatain atau saya aja lah yang dikatain, "Heh, Denis, monyong kamu." Apa mulut saya langsung mancung? Gini weh, udah. Malah mulut dia yang jadi harus maju. Coba sebut kata monyong tanpa majuin bibir, Bu. Susah ya. Dia berarti yang harus kita. Nyampe jeding itu bibir, ngatain kita, enggak. Surga kita bukan di mulut orang. Ada orang Lombok nggak di sini? Nggak ada ya. Di Lombok itu saya lagi nyari toilet, tulisannya jeding belok kanan. Ternyata jeding itu toilet. Ya. Kalau di sini mah jeding bibir ya, kena tabok jeding. Ya, sama. Itu kalau dicaci ya. Lagian hinaan orang ngehina juga paling lebih asli ya. Hinaan dari mulut orang lebih sedikit dari kehinaan kita yang asli. Paling dibuka 1-2, "Heh, Denis banyak omong kamu." Dia nggak tahu saya nggak cuma banyak omong, saya juga banyak utang, banyak cicilan ya. Tapi biasa aja gitu. Misal ya. Gitu ya. Atau gini, ibu suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka? Suka, tapi palsu. Ya. Maksudnya apa kok? Karena kadang-kadang kita juga suka sama sesuatu yang palsu. Apa contohnya? Bukan bulu mata palsu, bukan ya. Tapi contohnya ibu ketemu temen, kumpul reunian, tahu-tahu lisannya teman kita berkata, "Ibu, kok setiap hari tambah muda terus ya?" Bentar, Bu. Ibu yakin ucapan itu fakta? Asli nggak, Bu? Oh, peres ya kan? Tapi kita mah kadang percaya, pas lagi di toilet sendirian, masa sih? Iya juga ya, gulunya. Gitu hati-hati ada udang di balik bakwan ya. Kadang muji juga nanggung. Ibu kok awet muda sih? Usianya udah berapa sih, Bu? Bisa aja sih Koko. Aku udah 42 tau kok. Kayak 41,5 loh, Bu. Ya Allah, setengah nanggung. Nggak jadi seneng kan, sakit hati yang ada, Bu. Saya pernah ceritanya waktu itu deh, Bu, cukur kumis, ketukar R sama S-nya ya. Cukur apa? Cukus kumir lah pokoknya. Ibu ngerti lah yang penting ya. Tahu-tahu dipuji. Kok habis cukus kumir, cukur kumis ya. Wah, terlihat 4 menit lebih muda ya. 4 menit ya. Terkedah ngomong, brother, insya Allah. Ya gitu aja lah. Asli lah gitu-gitu aja dunia mah. Sampai kami itu berkesimpulan waktu itu, kalau ada orang yang pengen banget jadi kaya sampai ngehalalin segala macam cara, nggak peduli fitnah sana sini, sikut sana sini, alasan orang pengen jadi kaya paling utama tuh cuma satu. Tahu nggak apa? Karena belum pernah kaya. Beneran? Ya. Penasaran doang. Karena kalau yang udah beneran pernah, ya biasa aja gitu ngelihat dunia itu. Kok kan kaya teh bisa beli makanan, banyak orang beli sebungkus, kita bisa beli 1.000 bungkus. Yang udah kaya aslinya dan emang perut saya muat beli 1.000 bungkus. Ya. Enggak, kan bisa dibesokin. Besok juga emang belum basi. Udah nggak enak rasanya, udah dingin. Bisa diangetin juga nggak akan seperti kalau baru matang. Ya, lebih bahagia kalau dibagikan. Lagian kalau sok bicara makanan ya. Tempe bacem segitu teh nyaris basi, bandingin sama steak tenderloin daging wagyu impor ya cuma segini kecil, 0,5 juta. Bedanya di mana? 5 senti ini di sini doang. Kalau dia cadel 3 senti berarti ya.
Begitu udah ketelen, emang kenyang makan tempe sama kenyang makan daging beda, Bu? Sama kan? Apa yang lebih sama? Kalau ini sama-sama bau keluarnya, iya. Nggak ada, ini kenapa kok makanan kok mahal begini? Oh iya, nanti keluarnya wangi nih. Oh enggak, pasti bau. Sepatu 50.000 sama sepatu 50 juta tetap bau kaki kan, Bu? Iya, sama aja. Sampai orang bilang kebutuhan manusia ada 3 katanya zaman sekolah teh. Sandang, pangan, papan. Atau primer, sekunder, tersier. Ada kebutuhan yang keempat ternyata, Bu. Tahukah kita apa itu? Kebutuhan ingin diakui oleh orang lain. Oh, itu jadi kebutuhan, Bu. Apa buktinya kok? Lihat kaki kita berapa? 2. Berarti butuh alas kaki berapa? Kenapa ada yang punya 50 pasang? Ya. Jualan kok? Ya, nggak ada yang bilang larang kok. Saya belinya halal kok. Nggak ngutang, nggak nyuri. Emang nggak boleh punya sepatu banyak? Boleh. Siapa sih yang bilang nggak boleh dari tadi? Nggak ada. Tapi kalau belinya untuk diaku makhluk, capek beneran. Calon mertua lu tuh di masjid, apa? Dia ambil sepatu baru. Di sepatu baru kok berasa sempit ya. Oh, seplastik yang ngeganjel di dalamnya belum dikeluarin ya. Sepatu kan suka ada gitunya ya. Sebagus-bagusnya sepatu bisa masuk ke masjidnya? Enggak, tetap aja parkir di depan kan. Dan dijamin sholatnya lebih susah khusyuk daripada yang pakai sendal butut tuh. Boro-boro ngejar saf pertama, diem tuh depan pintu. Jadi kalau pas lagi ruku, amin. Masih ada. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Pulang hujan, tetap dipakai kotor-kotoran atau dijinjing. Tuh kan? Iya. Makanya kadang hujan itu adalah fasilitas dari Allah untuk mengecek kualitas tas ibu-ibu. Kalau tasnya dipakai nutupin kepala berarti tasnya jangan murah teuing lah, Bu. Ekonomis gitu ya. Kan murah mah relatif ya, ekonomis aja gitu ya. Jangan terlalu kejam mulutnya ya. Kalau ternyata mendingan kepalanya yang basah daripada tasnya, berarti tasnya mungkin bukan tasnya yang mahal, Pak, tapi cuman kepalanya lebih murah daripada tasnya ya. Maaf ya, Bu ya gitu ya. Apalagi jam tangan. Apa fungsinya jam tangan, Bu? Lihat waktu. Berarti jam dinding juga bisa ya? Kan jam dinding nggak bisa di tangan kok. Oke, misalkan beli jam tangan yang di pasar, di etalase pinggir jalan teh tuh 35 ribuan ada, gambarnya gambar Dora meskipun ya. Tapi bisa buat ngelihat waktu nggak? Nggak bisa. Jadi kita tahu di Jakarta ada jam tangan 5 miliar. Ada yang beli lagi. Kalau mobil saya ngerti. Biasa mobil mahal memang larinya lebih kenceng daripada yang murah. Kalau jam tangan, emang jam tangan mahal muternya lebih cepat daripada yang murah. Jam tangan Bapak yang 5 miliar tuh apa kelebihannya, Pak? Ini sejamnya setara 5 menit kok. Atau rusak berarti, Pak. Masih dipakai juga ya. Gitu. Dan kalau pakai jam tangan mahal ya, Pak, biasanya tangannya tuh berat ya. Gak suka di bawah meja tuh berat. Harus di atas meja aja begitu. Gini ya. Berat ya Allah, capek mulut orang. Dan kadang yang paling pahit dan menyedihkan adalah memang ada sebagian jenis orang yang diuji mukanya tuh nggak pantas gitu beli yang mahal-mahal gitu ya. Kayak orang tuh susah untuk percaya gitu. Ada nggak, Bu, yang diuji gitu, Bu? Ada teman di Thailand, Bu, demi ujiannya kayak gitu, demi mencegah dia dihina, maka jam tangan asli yang dia beli itu bonus truk pembeliannya dikantongin itu kemana-mana. Ya, tapi dia mah lagi lawan netizen ya, maha benar netizen dengan segala komennya. Ya udah, tetap aja dihina. Jebon siapa itu kamu bawa-bawa? Wah, capek. Laki-laki kalau udah suka fitness, badan mulai bagus, paling senang kalau ditanya toilet di mana ya. Di mana toilet? Gelenya. Tinggal jawab ya. Tuh nggak selesai gitu ya. Udah gitu udah badannya bagus, tetap diledekin sama kuli. Mendingan gue kuli. Banget ngangkat barang gue dikasih duit. Lu yang ngangkat barang, lu yang bayar. Di tempat gym siapa yang bayar?
Dia yang ngangkat-ngangkat besi, dia juga ya. Mulut orang mah capek ya, Masya Allah. Itu ya, kok ya makanan gitu ujung-ujungnya. Ya orang belum pernah kaya aja, nggak. Jadi gitu penasaran we udah tahu mah udah we gitu aja. Ya. Sebelum nyampe di titik ini mungkin ada yang pernah merasakan, ya Allah dulu mah tidur di rumah petakan, ngekos, duduknya juga di lantai, adanya cuma nasi sama tempe goreng, itu juga kurang mateng ya, sama kecap. Duduk udah standar satu nih, kaki naik maaf ya gitu ya. Ditambah bumbu yang paling nikmat namanya syukur ya. Suatu ketika mungkin dia digoda, diuji dengan menjadi orang kaya. Saya pengen tahu mana restoran paling mahal seTangerang Raya misalkan ya. Dia datang, oh ini daging yang paling mahal. Mana saya nyobain? Cuman segede gini, daging impor 1 juta. Begitu dicobain, naon nih kurang asin. Bumbuin sendiri, tambahin bon cabe sendiri. Atau mendingan di rumah kalau pengen masak sendiri mah. Ya, ibu di rumah masak sendiri, beli kangkung 2.000-an sampai gumoh itu nggak keluar, sampai nggak beres-beres itu bu. Ya, penasaran doang, udah tahu nyobain, udah gitu aja. Ya. Healing, ibu suka healing nggak bu? Mau kemana bu? Misalkan ke Indomaret, terlalu dekat ya. Kemana? Ke Cappadocia, tahu nggak? Di mana itu bu? Turki ya. Tapi sok ibu kesananya sendirian, bete ya. Ya Allah, oh gunung, oh balon ya. Ya Allah, yang lain mah mesra. Giliran ada cowok Turki ganteng nyamperin, udah deg-degan, taunya minta tolong difotoin doang. Sakit hati ya. Udah ngelamun si ibu ngayal, pulang-pulang bawa jodoh gitu teh. Insya Allah ya. Tapi bandingin dengan orang yang tersayang, meskipun cuman ke warung depan rumah, itu juga mohon maaf nginjek tai kotok. Tapi bahagia kan tetap nikmat luar biasa. Nyari apa sih atulah? Atau kalau ibu punya anak atau cucu lagi lucu-lucunya bu, umur 2 tahun, pengen main ke kebun binatang, ibu seneng nggak? Seneng kan? Tapi senangnya karena apa? Apa karena ibu bakal ketemu gajah? Enggak, ada, ibu udah tahu gajah kayak gimana, gitu-gitu aja. Yang dinantikan apa? Perasaan ketika nanti ngelihat si anak, keseruan sendiri kan ngelihat gajah. Oh mah, gajah ternyata kayak gitu. Iya ya deh, lucu ya, gitu kan? Yang dinanti si anak ya kan? Karena kalau emang karena gajahnya, coba sok ibu ke kebun binatang sendirian, segaring, oh gajah ya, oh jerapah, halo jerapah ya, bingung. Jadi karena apa sih kita teh bahagia teh? Ya, karena selalu kita temui yang lebih kaya kok lebih stres, yang lebih nggak punya duit tapi lebih ceria. Ya, itu weh. Kok kan bisa beli bangunan, villa, segede-gedenya bangunan, ibu tetap di atas kasur tidurnya bu, 1x2. Paling gede 2x2. Nggak mungkin ibu guling-guling ke setiap bagian rumahnya. Benjol kepentok yang ada. Lagian yang paling nikmatin villa besar tuh siapa sih bu? Si Mamang sama si Bibi, betul ya nggak? Seger berenang tiap hari ya. Coba, orang lain mah berenang bayar pak. Ini mah berenang tiap hari, lari-larian di taman. Mama, Bibi, nanti malam mau tidur di lantai berapa sayang? Lega. Tapi tiap bulan digaji dan tidak dihisap. Karena dari sini aja tuh udah kebaca ya. Ternyata kunci bahagia teh 1, jaga villa. Punten ya, bercanda ya. Tapi yuk bandingin sama yang punyanya, belum tentu datang setahun sekali. Kemarin sempat diajakin rihlah ke Kepulauan Seribu, sama tour guide-nya diajakin ke satu pulau, katanya punya pribadi ini mah. Di dalamnya ada villa bagus, bangunannya besar. Tiba-tiba keluar orang, masa setan kata saya teh siang-siang. Oh ternyata yang jaga villanya, terbiasa hidup cuman nggak ada banyak orang kan di situ. Ya ngobrol lah, karena kita hanya ngambil hikmah jadi nggak perlu sebut nama ya. Jadi ya milik salah seorang pemimpin di Indonesia lah ya, udah wafat orangnya. Terus ditanya, Pak, orangnya ini yang punya kemana Pak? Oh udah wafat kok. Sebelum wafat kapan terakhir ke sini Pak?
Adalah 30 tahunan. 30 tahun, Pak. Tapi Bapak tiap bulan digaji, Pak. Orangnya udah meninggal pun saya masih digaji, Pak, sama anaknya. Enak Bapaknya. Masya Allah. Yang punyanya belum tentu datang setahun sekali. Tadi aja bahkan lebih dari setahun. Ya, di aku nggak bisa nanti ketangkep KPK, ya nggak. Terus mikirin gaji karyawan, maintenance sekolah merenang, ya. Apalagi token listrik. Coba punya villa segede gitu isi token masa 20.000 dilepehin sama ini ya juga. Kudu besar isi tokennya aja. Dan yang paling repot dihisab. Jadi gimana? Gitu doang dunia tuh. Ya. Makanya kadang punten ya, kalau ketemu sama yang udah sepuh terus dia hijrah jadi sering ada di masjid, dah wajar, ya. Karena memang ya apalagi itu yang dikejar. Anggap tetap bisa dapat duitnya. Mau ngapain dipakai? Jangankan minum atau makan yang macam-macam, makan yang biasa dimakan aja udah banyak pantangan, ya. Gulai nggak bisa, rendang nggak bisa, apa nggak bisa, sayur terus yang dimakanin, ya. Misalkan. Terus begitu keluar negeri bukan jalan-jalan tapi berobat, gitu. Nggak misal ya kan. Jadi nyadar gitu, apalagi yang dikejar. Oh, dengan uang aku bisa bikin perempuan naksir. Kalau jujur Pak, Bapak 80 tahun, ada anak 17 tahun naksir ke Bapak. Kayaknya bukan naksir sama bapaknya Pak, demi Allah. Apanya? Duitnya kan ya. Karena memang itu Soekarno-Hatta tuh lebih ganteng memang. Kalau di lembaran 100.000 gitu ya. Insya Allah. Udahlah. Gitu-gitu aja beneran asli dunia tuh. Ya. Dan tadi lanjut kembali yang di awal. Kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kalau Allah pengen hamba ini jadi baik, salah satunya tadi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang kedua adalah orang yang ini Allah berikan kemampuan khusus ini spesial, ya. Ini kemampuannya amat sangat mahal. Yaitu adalah orang yang Allah berikan kemampuan untuk bisa melihat kekurangan dirinya sendiri. Mahal ini, beneran. Jujur, kita bisa jadi tambah baik dengan selalu dipuji atau dikoreksi meskipun kadang menyakitkan. Dipuji atau dikoreksi? Koreksi. Nah, kadang kita suka nggak bisa untuk jujur ngelihat kekurangan sendiri. Mau nggak mau harus pakai kacamata orang. Kamu kurangnya di sini, yang harus kamu perbaiki ini. Tapi kalau dia punya kemampuan untuk tahu apa yang harus diri ini perbaiki, bisa selalu ngelihat apa aib diri, apa kekurangan diri, ini kemampuannya amat sangat mahal. Ya, sebagaimana riwayat yang tadi, jadi ini orang yang diberikan kemampuan kayak gini, insya Allah orang-orang yang Allah pengen nanti ada di surganya Allah. Ya, udah gitu aja. Ya, ini udah susah ya ngelihat. Kalau orang ada sampai ada kacamata. Pepatah katanya gajah di pelupuk mata tidak terlihat, kuman di seberang lautan terlihat, ya. Ya kita juga kalau pengen ngegaruk punggung sendiri susah ya, lebih mudah digarukin oleh orang lain, ya. Susah karena kalau dia bisa jujur kepada dirinya sendiri, nggak nemu alasan pengen ngambek, nggak nemu alasan berhak untuk sombong. Karena dia tahu, ya Allah, aku tahu siapa diriku. Engkau juga tahu siapa diriku. Engkau tahu aku waktu lagi sendirian ngapain aja. Orang nggak tahu. Makanya orang teh masih sopan sama kita karena Allah nggak bocorin aja siapa kita yang asli. Ya, Allah tahu kok kita kalau sendirian. Itu handphone kita Allah tahu pernah dipakai lihat apa aja, tahu Allah. Udah, nggak dibongkar, udah gitu aja. Cuman dikasih taunya itu tuh si bapak itu yang sering ada di masjid. Nah, ketahuannya yang baik-baiknya. Ya. Karena kalau orang seperti Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu dipuji teh nangis. Ngerasa takut dirinya tidak lebih baik daripada yang diucap orang-orang. Padahal dirinya dianggap baik karena ya Allah nutupin aja. Ya. Dan fakta ketika kita dipuji itu sebetulnya kan bukan kita yang dipuji, tapi Allah yang dipuji. Contoh, ibu cantik, apakah kita ngedesain wajah kita sendiri? Enggak, yang nentuin ibu hidungnya seperti itu, matanya seperti itu siapa? Allah. Terus layakkah kita merasa dipuji atas sesuatu yang tidak kita perbuat, tidak kita upayakan? Tapi kadang bisa ngerendahin orang dengan, oh kamu tidak secantik, tidak setampan aku. Enggak request dah.
Kita nggak request pengen terlahir di keluarga yang mana, pengen punya wajah seperti apa. Makanya Allah tegaskan, inna akramakum indallahi atqakum, surat 13 Al-Hujurat ya. Mohon maaf, surat 49 Al-Hujurat ayat ke-13-nya ya. 49.2:13. Inna akramakum indallahi atqakum, di pertengahan ayatnya ya. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa ya. Takwa udah. Makanya sengaja Allah kasih contoh Firaun di dalam Al-Qur'an. Kayaknya nyari orang yang lebih kaya dari Firaun susah sekarang juga ya. Hidup diriwayatkan usia 400 tahunan, gak pernah sakit, gak pernah demam, batuk juga gak pernah seumur hidup. Istri soleha, berkuasa, mulia, enggak hina ya. Terbukti gak ada seorang ibu pun ngasih nama anaknya Firaun, betul? Ibu anaknya lucu banget, namanya siapa bu? Firaun kok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak ya. Dan udah contoh paling paripurna, itu udah paling durhaka ya. Dicontohkan juga oleh Ibunda Asia, sanggup tuh bersabar ngadepin Firaun. Makanya 4 wanita paling mulia di surganya Allah, salah satunya kan Asia. Padahal beliau bukan zaman Rasul hidupnya bu. Zaman Rasul banyak bonus bu. Ada malam Lailatul Qadar, malamnya 1 tapi lebih baik dari 1000 bulan, khairum min alfi syahr. Ada puasa Arafah 9 Zulhijjah, puasanya sehari ganjarannya 2 tahun, dihapuskan dosa setahun ke depan dan ke belakang, banyak bonusnya. Dan beliau mah di zaman Nabi Musa ibadahnya bagus, pasti bagusnya mah bagus, pasti ibadahnya rajin. Cuman kan nggak banyak bonus gitu, nggak kayak kita gitu. Umur lebih pendek tapi bonusnya lebih banyak. Kan umat zaman terdahulu umur panjang-panjang tapi bonus sedikit, ya. Terus kok bisa-bisanya Ibunda Asia bisa nyusul bersanding dengan 4 wanita lainnya, dengan Ibunda Khadijah, Ibunda Fatimah Zahra, dengan Ibunda Maryam. Bekalnya apa? Ya tadi misalnya, beliau ngelakuin amalan yang pahalanya tanpa batas. Karena kata Allah Quran surat 39 ayat 10, Az-Zumar ya, surat 39 ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang ganjaran pahalanya disempurnakan tanpa batas. Kok sholat pahalanya gede nggak? Gede. Tapi kalau nyari yang pahalanya tanpa batas, oh sabar. Dan itu disesuaikan dengan kepahitannya ya. Jadi kalau cuma sabar nungguin Indomie matang mah itu mah sebentar lah ya. Ibu sabar ngadepin ya suami naruh anduk sembarangan, naruh gunting nggak ditaruh lagi, laci nggak ditutup lagi, ngambil baju nggak diangkat dulu jadi atasnya berantakan ya. Itu mah investasi lah bu, tenang aja, nggak separah Firaun ya. Kalau misalkan ada yang berkata bahwa ntar dulu kok suami saya lebih parah dari Firaun, bohong ibu. Kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran. Iya dong, udah paling parah soalnya. Ya. Coba lihat, cari orang zolim mana lagi yang sampai diutus 2 nabi di zamannya. Firaun doang. Ya, manusia sedurhaka-durhakanya manusia ya. Dan itu pun masih ada riwayat yang menjelaskan ketika Firaun akan mati, ngebelah lautan atas izin Allah, Nabi Musa, Allah belahkan lautan untuknya. Lalu ketika mau ditimpa oleh ombak, akhirnya dalam hatinya, dalam dirinya meyakini bahwa oh Tuhannya Musa yang benar. Tapi disumpel pakai tanah tuh mulutnya Firaun oleh malaikat Jibril. Karena diriwayatkan kalau sampai Firaun mengucap kalimat taubat atau mengucap kalimat ketauhidan, maka Allah pasti akan mengampuninya. Segitu Firaun. Jibril, malaikat yang udah kepalang yang gak suka atau gimana ya, manusia segini zolimnya, masa diampunin sama Allah dengan 1 detik tobat sebelum mati. Maka dicegah ya, biar jadi pelajaran juga sampai akhirnya ya sudah. Asalnya kan insya Allah kita mah kan gak kayak Firaun ya. Ibu bunuh orang gak pernah ya, bunuh nyamuk doang paling ya gak bu ya. Ampunan Allah masih jauh lebih luas ya. Gitu dulu silakan kalau ada yang mau diskusikan atau diobrolkan atau dikoreksi barangkali saya ada salah menyampaikan, tafadhol ya, dikembalikan dulu kepada
Siapa tadi MC? Ustaz? Ustazah? Tafadhol. Saya izin minum boleh? Boleh. Ibu ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Soleha. Alhamdulillah. Amin ya. Semoga jadi istri Soleha ya Pak. Amin ya. Amin ya. Saya mau bertanya tentang perasaan dan nikmatnya kita beriman. Ya. Saya dulu merasakan nikmatnya beriman, sholat malam atau baca Al-Quran, puasa sunnah. Tapi satu tahun ini saya merasa kehilangan itu, dan dalam 3 bulan ini saya kerjanya untuk datang ke majelis, dan saya berdoa ya Allah kembalikan rasa nikmat iman saya. Dan saya mau bertanya, apa itu karena dosa-dosa saya? Itu aja kok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya diajarinnya ya husnuzon ya. Dibilang punya dosa mah kita semua pasti punya dosa. Tapi udah nggak mungkin saya ngejawab iya ibu teh dosa bu. Ya kan saya nggak mungkin jawab gitu ya. Dah toh merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh ya. Imam At-Tirmizi pun meninggal dalam keadaan buta kan, karena di usia senjanya terlalu banyak menangis. Kenapa terlalu banyak menangis? Karena takut bekalnya nanti pulang ke hadapan Allah nggak cukup. Segitu teh Imam Tirmizi, hafal Quran, perawi hadis ya. Maka ya sudah itu mah. Saya meyakini pertanyaan seperti ini pun pasti datangnya dari iman ya. Karena kalau memang sudah tidak ada keimanan, boro-boro mikirin ya Allah gimana ya caranya supaya ibadah teh nikmat lagi. Oh, orang nggak ada iman mah jangankan mikirin pengen sholat, pengen ibadah nikmat ya. Maksiat aja nggak dirasa gitu ya. Ada orang maksiatnya nyesel. Orang nggak ada iman mah maksiatnya malah bangga, malah ada yang diumumin. Nih tadi malam aku dengan pacar aku begini. Itu ada yang kayak begitu ya. Orang nggak tahu dia tadi malam habis ngapain, ditutupin sama Allah. Besoknya dia bungka, dia sebar di medsos, nih tadi malam aku ya. Itu jenis manusia yang paling Allah benci ya, yang udah ditutupi dari malam harinya tapi malah dia buka di pagi harinya. Nah ini dengan ada pertanyaan seperti ini pun aku yakin, oh ini pasti pertanyaan dari iman. Kalau enggak ngapain peduli amat mau ibadah nikmat atau enggak ya. Yang nilai nikmat atau enggak juga yang tahu cuman dirinya dengan Allah doang ya. Tapi kalau sampai dipikirkan ya sudah, bismillah. Maka ya sudah, kalau ditanya gimana caranya, satu hal yang pasti kita minta tolong terus dulu aja kepada Allah. Karena kadang yang hilang dari diri kita tuh rajin misalkan ibadahnya secara gerak badannya ya. Tapi kadang yang hilang minta tolong ke Allahnya. Contoh, ada orang waktu itu, kok gimana ya pengen bisa bangun tahajud. Saya udah alarm 3, udah minta tolong bangunin temen, udah sengaja tidurnya di kasur yang tidak empuk biar kurang nyaman gitu. Ada nyampe kayak gitu. Ditanya waktu itu satu, udah minta tolong ke Allah belum? Dia diam. Oh iya ya. Ya coba aja beres sholat isya, ya Allah, nanti malam aku pengen tahajud, ya Allah bangunkan hamba. Mau nggak pakai alarm kek, nggak ada apa kek, mudah bagi Allah bikin bangun seseorang, betul. Mau kencing kek, digigit nyamuk kek, gempa bumi kek, gunung meletus, ya, misalkan ya, apapun itu ya. Ya coba bismillah, minta tolong kepada Allah. Dan kalaupun mau di kitabnya Imam Nawawi ada namanya At-Tibyan ya, fil adabi hamalatil Quran. Nah ini teh dijadiin lagu sama Opik. Obat hati ada 5 perkaranya ya. Walaupun urutannya nggak sama ya, tapi isinya sama ya. Baca Quran dan maknanya. Perbanyaklah sholat malam dirikanlah. Terus berkumpul dengan orang soleh ya. Nggak malu atau kadang kumpul dengan orang soleh itu enak.
kita salah pasti dibenerin, datang bawa dosa juga pasti dirangkul. Ayo sini kita sama-sama baik. Aku juga belum baik. Kita kumpul di sini bukan karena kita sudah jadi orang baik. Kita orang yang sama-sama pengen jadi baik. Diterima dengan lembut, ya. Terus yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Perbanyak puasa juga ngehidupin hati. Dan kalau bisa silakan cobain nyampe ke puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Karena biasanya ujian paling awalnya nih kalau mulai ngamalin Nabi Daud, akan ada hari di mana pas puasa kok banyak yang traktir, teman-teman teh ulang tahun. Giliran pas lagi enggak puasa enggak ada yang traktir. Beneran. Mungkin terkesan seperti konyol lucu, tapi bener. Nanti kita jadi terbiasa kayak makan kek, nggak makan kek, makan daging mahal kek, makan tempe seadanya kek, biasa aja jadinya. Yang penting saya makan bisa sehat ibadah, udah cukup. Lama-lama bahkan sahur nggak sahur kek, sekalinya sahur juga bukan bukan supaya kuat, karena kata Rasul ada berkahnya aja. Ya, kan dan ini Nabi ngelakuin, udah lakuin, nggak sahur kayak nggak apa-apa gitu. Nggak makan 3 jam sama nggak makan sampai maghrib sama-sama lapar juga, dan tetap bisa terobati dengan 1 piring juga, betul? Kecuali kita kalau misalkan habis nggak makan seharian makannya harus 8 piring kan enggak, tetap 1 piring juga, ya. Jadi lama-lama ngelihat mandang apa-apa tuh jadi biasa aja gitu, ya. Oh tetangga mobilnya lebih bagus, ya mobil kaleng campurin kaca, campurin karet, campurin plastik bisa jalan gitu udah. Dan yang penting kan nyampe, tuh berapa banyak orang Indonesia nggak punya pesawat, nyampe ke tanah suci. Coba kalau ibu semua punya pesawat, parkirnya kan repot, betul. Berarti kan yang penting nyampe kan fungsi kendaraan. Makanya ojek online langsung turun di lobi. Ya kita tahu sendiri Jakarta mah. Walaupun ini bukan Jakarta ya, Jakarta mah gedung udah depan mata belum tentu sejam kemudian udah turun. Belumnya di parkirnya dan yang lain-lain, ya. Ya gitu-gitu aja. Jadi lama-lama mulai biasa aja gitu dunia. Karena dengan puasa kan membuat yang tadinya halal aja jadi dilarang. Suami istri halal, tapi lagi puasa jangan berhubungan dulu. Makan halal, tapi kalau lagi puasa jangan makan minum dulu. Sehingga hati dan diri itu lama-lama terbiasa untuk mandang sesuatu tuh jadi nggak terlalu pengen. Lama-lama biasa aja, gitu aja. Dan ketika kan ya itulah yang namanya latihan zuhud. Kata Nabi kalau pengen dicintai, ada yang bertanya ke Nabi kan, gimana cara aku dicintain Allah dan dicintain manusia? Katanya idhad fid dunya, zuhudlah kepada dunia, Allah akan mencintaimu. Idhad ma fi indan nas, zuhudlah kepada apa yang ada di tangan manusia, nanti manusia cinta kepada kamu. Ya udah biasa aja ngelihat orang mah pada rebutan harta, dia biasa gitu. Coba lihat semua film-film awal banyak sekali kan yang diawali dari rebutan harta. Padahal kalau kita pikir, ya Allah, baru tadi malam nonton adegan film, mobilnya bagus, tapi dia nangis, jeduk-jedukin kepala ke setirnya, sedih, stres. Saya tanya, ini kenapa dia sedih? Iya, karena tadinya dia mau dapat 11 triliun, tapi cuma dapat 500 miliar. Bu, 500 miliar bu, masih jeduk-jedukin kepala. Tapi kan karena targetnya tadi 11 triliun kok. Atulah begitu terima 11 triliun kaget jantungan mati, kan nggak lucu juga ya. Lagian kalau mau dipikir itu mobil dia nggak usah dapat 500 M deh, itu mobilnya dijual, beli rumah di pedesaan standar pinggiran kota, terus dipakai sisa uangnya untuk hidup sederhana, cukup tuh buat hidup doang mah. Tapi kan ketika orang udah ngelihat bahagianya dari yang tadi yang dia ilah-ilah selain Allah di hatinya, ya udah jadi lucu dunia teh. Dulu perasaan kayaknya pengen punya kerjaan aja udah bahagia. Sekarang kalau gajinya nggak UMR ngambek. Begitu udah UMR dia ngambek kalau nggak dijadiin manajer. Gitu aja terus naik ya. Jadi perbanyak puasa itu ngelatih kita terhadap latihan zuhud ya, dan ngilangin penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati ya. Karena emang orang kelaparan banget tuh, dihadapkan pada 2 pilihan. Ada nasi goreng yang baru digoreng, mateng banget tuh, wah wanginya kemana-mana. Sama mohon maaf lawan jenis tanpa busana, dijamin nasi goreng dulu ya. Udah nggak kuat ngapa-ngapain ya, tinggal kudu makan dulu ya. Beneran, saya ngebayangin itu ya. Lagi lapar, lapar-laparnya terkapal, ya Allah 5 menit selagi saya nggak makan saya mati ini. Datang 2 orang, perempuan tanpa busana sama tukang nasi goreng. Nasi goreng asli pasti saya pilih.
Beneran, iya nggak sih? Iya kan? Udah berbanyak puasa. Yang terakhir, zikir malam perpanjanglah, ya. Jadi kalau misalkan sudah biasa tahajud, nanti sisain waktunya jangan tahajud sampai azan subuh, ya. Di surat 51 tuh Az-Zariyat ayat 18 ya. Orang-orang yang beristighfar di malam hari, di waktu sahur, ya. Itu nanti orang yang berikan kekayaan hati, ketenangan hati, lebih nikmat, lebih hidup lebih damai, nyaman. Bismillah gitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Mungkin ada yang masih mau bertanya, bapak-bapak barangkali. Bentar ya, jawabin yang di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko, tinggal di daerah Makassar. Ustaz, sesuai dengan judul pengajian hari ini yang berjudul Istiqomah dalam hijrah, memang secara lisan mudah untuk diucapkan, tetapi prakteknya boleh dikatakan sulit. Saya hanya ingin bertanya, atau bukan sekedar bertanya, adakah metode atau cara untuk kita jadi seperti istiqomahnya itu benar-benar istiqomah tawadhu untuk dalam berhijrah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Ya, perintah istiqomah adalah dari riwayat Ibnu Abbas disebutkan bahwa kapan Nabi itu mulai beruban, itu ketika surat ke-11 ayat 112. Fastaqim kama umirt. Istiqomahlah kamu di atas apa yang kamu perintahkan. Hadis dari Ibnu Abbas menjelaskan bahwa semenjak ayat itu turun, Nabi mulai punya uban. Karena memang perintah istiqomah itu luar biasa ya. Dan alhamdulillah kabar baiknya istiqomah itu bukan bicara tentang mati karena apa, tapi mati sedang apa. Kok matinya karena COVID tapi sedang sujud terakhir, husnul khotimah. Kok matinya di masjid, wih keren, tapi lagi nyolong speaker tuh jatuh ketimpa ya. Ya tidak jadi husnul khotimah ya. Jadi kalau ditanya satu-satunya cara untuk supaya bisa husnul khotimah yang paling aman ya istiqomah. Jadi kapanpun dipanggil standby. Dan di riwayat yang lain, kalau kita berdoa Allahumma inni as'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah, minta husnul khotimah, maka syaitan akan berkomentar, akan berkata, dia adalah manusia yang cerdas. Ya, karena ini permintaan luar biasa, minta husnul khotimah itu. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Punten lah bu, punya maksiat segimana banyak, meninggal husnul khotimah, aman bu, ampunan mah bu, insya Allah. Ya, akan ini yang berat gitu ya. Gimana nasihat guru ketika ditanya tentang itu, biar istiqomah? Yang pertama sama, beliau menasihati, minta tolong kepada Allah. Karena lisan Nabi juga begitu. Doa Nabi banyak, tapi salah satu yang paling sering didoakan adalah minta istiqomah. Dalam bentuk ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikan hati, teguhkan aku di atas agamamu ini. Nabi aja minta diteguhkan. Kita tidak minta diteguhkan, nanti oleng terus goyang ya. Silakan itu bisa diperbanyak. Atau Quran surat ketiga Ali Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini juga ya, minta jangan kita disesatkan lagi setelah Allah memberi kita petunjuk. Selanjutnya, kalau dari Ustadz Adi pernah ngejawab, katanya mesti tahu ilmunya. Ilmu seperti apa misalkan, ya tahu suatu amalan itu ganjarannya ini, kalau dilakuin ganjarannya ini, kalau ditinggalkan hukumannya ini. Jadi lama-lama ada orang yang bisa termotivasi itu dengan itu aja. Oh, ganjarannya ternyata luar biasa, dia jadi semangat. Ya, ada yang seperti itu.
Tapi kalau diri pribadi sejauh ini ngejaganya dengan nginget dosa sendiri, ya. Kadang-kadang mikirnya gini, ya Allah, orang misalkan zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, cuma 5 waktu doang, itu pun telat melulu. Tapi dia juga nggak pernah duha, tapi dia juga nggak pernah tahajud, gitu ya. Tapi kalau ditanya, apakah orang ini bisa ke surga? Insya Allah bisa. Kenapa? Karena saya tahu dia nggak punya dosa sebanyak saya. Terus diri ini yang tahu akan mati juga, cita-citanya pengen ke surga juga. Terus diri ini juga nggak mau ngelakuin lebih banyak dari orang lain, nggak mau belajar lebih banyak dari orang lain, nggak mau ibadah lebih banyak dari orang lain. Padahal dosanya lebih banyak dan diri ini layak Allah matikan detik itu juga waktu masih bermaksiat. Terus nggak mau ngelakuin lebih banyak, berarti kita nggak tahu diri aja di hadapan Allah. Kadang bicara kayak gini, berdakwah orang lain bisa jadi berdakwah mah dapat pahala, diri ini mah diizinin jadi penggugur dosa yang lama-lama gitu, udah alhamdulillah pisan. Kok kan udah tobat, tapi nggak pernah dapat SMS selamat tobat Anda telah diterima. Gitu. Jadi ya, kalau ingat ke situnya lagi, jadi setiap kali pengen futur nggak jadilah. Nggak tahu soalnya udah diampunin. Ini kayak gini belum tentu juga jadi pahala. Bisa jadi yang duduk mendengarkan dapat manfaat, yang berbicara kalau salah niat dibakar sendirian, repot. Ya, saya jadi ujian buat ibu. Kalau niatnya beneran pengen ngaji, siapapun yang bicara, bahkan kalau yang bicaranya nggak datang, tetap jadi pahala. Jadi kalau demi misalkan selfie misalkan ya ketahuilah yang diajak selfie ini nggak bisa nyelamatin siapapun ke surganya Allah. Jangankan nyelamatin orang, nyelamatin diri sendiri aja nggak bisa. Ya, jadi kudu sering-sering ingat ke arah sana. Sama terakhir kata guru saya harus sering-sering wisata rohani, kata ya Pak. Kemana wisata rohaninya? Ke kuburan. Ya Allah, dia dulu lebih kaya, lebih tampan, lebih cantik, enggak, dimakan cacing juga, dan hartanya tidak menyelamatkan. Boro-boro menyelamatkan, bahkan malah bikin anak-anaknya pada bertengkar satu sama lain. Ada yang kayak gitu. Kalau di Bandung ada, silakan coba mampir ke rumah singgah Al-Fatih. Di Surabaya ada rumah kanker Indonesia. Itu ketemu sama orang-orang yang umurnya udah divonis dokter 6 bulan lagi. Ada anak kecil belum bulat 3 tahun, tapi kepalanya, anak perempuan wanita, tapi kepalanya sudah harus botak karena kanker otak dan kepalanya penuh dengan jahitan karena harus dimasukin selang. Tapi bisa-bisanya mereka yang ngajak bahagia, ngajak senang-senang, ngajak main. Dan seketika kalau datang ke tempat kayak gitu tuh, masalah kita langsung jadi receh. Dan itu amat sangat menghidupkan hati ya. Jadi silakan ya kalau mau disempatkan ya, itu sebagian cara-caranya. Di antara begitu banyak cara, cuman mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Satu pertanyaan lagi masih boleh? Ya udah terakhir, silakan. Mungkin mewakili yang generasi muda ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Nama saya Rijal, saya tinggal di Jakarta. Masya Allah, hari ini saya dapat ilmu yang sangat-sangat penting saya yang bermanfaat banget. Kebetulan saya syahadat tahun 2018. Tapi makanya sesuai dengan tema ini, kemarin itu lucu. Kemarin saya lagi lari pagi, kebetulan memang saya suka ya musik gitu. Nah, terus lihat albumnya Cold Dance gitu. Istiqomah yang saya juga memang lagi struggling, lagi berproses ya pokoknya, lagi berproses. Karena memang nggak mudah untuk saya untuk bisa bisa lulus terus gitu, lulus terus karena dengan latar belakang
agama saya sebelumnya gitu. Jadi yang mau saya tanyakan dua sebenarnya. Yang pertama, dengan latar belakang keluarga saya beraneka ragam, ada Buddha, ada Muslim, ada Katolik dan Kristen juga gitu ya. Itu sebenarnya agak membuat saya gimana ya, konflik batin juga sebenarnya, konflik batin gitu. Nah jadi makanya istiqomah itu berproses. Mungkin kalau di konsultasi mungkin sekitar 70-30 masih ada di subconscious mind saya, di alam bawah sadar saya gitu. Jadi saya masih terus. Nah ini apa? Kalau kumpul ini apa namanya? Majelis ya, ini majelis pertama kali saya gitu. Jadi saya bersuara menyempatkan diri buat hari ini gitu. Terus yang kedua, tadi satu yang kedua gimana caranya untuk bisa istiqomah dengan latar belakang agama saya sebelumnya, karena memang nggak bisa dipungkiri memang ada sedikit campur aduk di pikiran saya gitu. Mana yang benar, karena kita kan nggak bisa flashback sejarah ya, agama ini yang benar atau agama itu yang benar, kita nggak bisa flashback gitu. Tapi dengan saya memutuskan syahadat di tahun 2018, insya Allah saya mau menemukan jalan yang lurus yang benar. Yang kedua, saya ini sekarang lagi di fase takut akan mati, Koremus. Jadi setiap waktu, setiap menit teringat mati gitu, teringat mati. Bahkan saya pernah dapat kayak serangan panik attack waktu itu. Panik attacknya bukan COVID waktu itu saya masih oke aja, karena kalau COVID saya juga lagi melanjutkan S2 waktu itu. Tapi alhamdulillah tesis saya juga sudah selesai, jadi nggak ada masalah. Jadi fobia COVID malah enggak. Justru sekarang di 2023 ini saya merasa akan takut mati itu makin ada di saya gitu. Jadi saya mungkin berhubungan sama ibu ini juga ya, gimana caranya untuk meningkatkan keimanan, tahajud, zikir, puasa gitu ya. Tapi kadang saya suka berpikir takut matinya itu nanti saya masuk surga atau masuk neraka gitu. Jadi sekian. Baik, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama gimana istiqomah dengan latar belakang gitu ya. Maka usul saya jawab 3 pertanyaan ini ya. Disebutnya Al-Uqdatul Kubro. Dari mana kita 3 pertanyaan besar. 1, dari mana kita berasal. 2, untuk apa kita diciptakan. Dan 3, setelah mati akan kemana. Mudah-mudahan sudah pernah kejawab yang dicari benar-benar. Karena dulu saya progresnya juga sama keluarga besar dari ayah Buddha, lama tinggal dengan nenek, ya makan babi dan yang lain-lain juga. Sekolahnya TK sampai SMA sekolah Katolik di Bogor, nyari duitnya di Thailand jadi bandar judi. Tapi nyari jawaban dari 3 itu aja ya. Untuk apa saya diciptakan, dari mana kita berasal, untuk apa saya diciptakan, dan setelah mati akan kemana. Mungkin bahasan tentang itu banyak dibahas di yang Densu, podcast yang sama Densu sama yang sama Daniel Mananta ya. Jadi kalau udah ketemu tentang 3 itunya, dan kalau saya pribadi sekali lagi nemuin jawabannya di Islam ya.
untuk apa saya diciptakan, dari mana kita berasal, dan setelah mati akan kemana. Baru nanti ya ibarat sudah punya landasannya. Ya, nah, kadang kalau ditanya kenapa yang Muslim dari lahir suka kurang pengen taat, ya karena mungkin tidak pernah berusaha menjawab 3 pertanyaan tadi aja. Ya, dia cuman ikut agama orang tuanya gitu. Tahu-tahu terlahir saya udah disuruh sholat, udah gitu ya, tanpa dikasih tahu kenapa saya harus sholat. Ya, maka silakan itu dijawab 3 hal itu, atau nanti misalkan bisa, mudah-mudahan udah didengerin yang itu yang outcastnya, karena tidak mungkin untuk diulang jawabannya di sini. Yang kedua tadi kalau misalnya bicara tentang takut mati, ya kata Nabi juga menjelaskan ya, orang yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat kematian, tapi belum cukup ya. Karena ada orang banyak ingat mati tapi malah jadi maksiat juga ada. Oh, saya mati maksiat lagi aja sekalian ya gitu. Ada yang kayak gitu juga, ya. Makanya dilengkapi oleh Nabi yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling banyak mempersiapkan bekal untuknya. Aslinya suka tidak suka, mau tidak mau, tidak usah nunggu tua, tidak harus nunggu sakit. Ujung-ujungnya sama, mati-mati juga gitu. Cuman kan kalau direnungin, kenapa kita dengan Nabi atau kita dengan siapapun orang yang kita anggap sukses, satu harinya kita sama loh, sama-sama 24 jam itu. Kita sama-sama perlu tidur, kita sama-sama perlu makan dan lain-lain. Tapi kok beda gitu? Ada orang yang bahkan selama hidup berpuluh-puluh tahun boro-boro jadi kebaikan, malah dibenci orang. Bahkan punten, sampai ada orang di tingkatan yang orang tuh kalau dia meninggal orang berkata, alhamdulillah mati juga itu orang. Ada yang nyampe kayak gitu ya, naudzubillah, karena mungkin saking seringnya menyakiti orang. Tapi ada orang-orang yang umurnya, ya kalau kita udah bicara manusia yang paling berkah mah itu ya Nabi ya. Dalam tempo tugasnya 23 tahun, terus tiba-tiba dapat amanah mengajarkan tauhid, keesaan Allah ke satu dunia. Padahal yang ketika pertama kali nyampein yang percaya cuma 4 orang, istrinya, sahabatnya, sama anak kecil 2 orang. Diminta menyampaikan tauhid di tempat yang paling tidak bertauhid. Orangnya gampang marah, senggol bacok, wanita diperjualbelikan, perbudakan ada, bayi perempuan dikubur hidup-hidup di tempat sengaco itu. Tapi dalam tempo 23 tahun Nabi wafat, menghasilkan jumlah sahabat, saya langsung rangkumkan ya, kalau di rata-rata 120.000 sahabat. Kita punya anak satu aja dalam 23 tahun diurus setiap hari belum tentu jadi soleh. Ini satu harinya 24 jam sama. Tapi beliau wafat satu jazirah Arab sudah Islam semua. Dan sekarang jadi 7 negara, bukan hanya Mekah dan Madinah. Arab Saudi, Oman, Yaman, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait. Sudah jadi Islam semua. Menghasilkan 120.000 sahabat. Dan 120.000 ini bukan satu orang yang akan mudah terpengaruh satu negeri, tapi satu negeri bisa dipengaruhi oleh satu orang. Sehingga Islam berjaya menguasai 2/3 dunia sampai setelahnya. Setelah Nabi wafat. Meninggalnya sudah 14 abad yang lalu, sampai sekarang masih diikuti. Dan masih bisa membuat orang-orang yang mengikutinya naik kelas, tambah hebat, berprestasi, dianggap sukses, dan yang lain-lain. Maka yuk ibarat gini aja. Kalau kita pengen jadi pemain bola yang jago, ikutin siapa? Lionel Messi atau Chef Juna? Messi, oke. Kita bahagia pengen, sukses pengen, mulia pengen, dunia dan akhirat. Paling gampangnya gimana? Ngikutin orang, ya. Ngikutin orang yang udah pernah ngelakuin itu. Ya sama tadi pengen jadi pemain bola, ya belajar sama yang udah pernah juara sepak bola. Udah, kita ikutin sarannya, kita ikutin langkah-langkahnya. Kita mati bakal, dunia pengen, sukses pengen, mulia pengen, tapi terus nggak mau ngikutin orang-orang yang udah menggapai itu semua. Berarti apakah selama ini kita hidup tuh ngarang gitu? Kalau misalkan emang iya ngarang, pantesan stres hidup teh, gampang stres, gampang menderita, gampang bingung. Karena selama ini berarti ngarang. Karena kalau misalkan ngarang, masuk ke hutan ngarang, ini harus belok kiri, ini harus loncat, ini harus naik pohon itu. Ya pantesan capek, ngarang, nggak nyampe-nyampe. Tapi kalau kita datang ke satu hutan itu dengan ada guide-nya, tenang. Saya harus bawa bekal nggak? Enggak, di situ nanti ada pohon buah-buahan. Saya harus bawa air nggak? Enggak, di depan nanti ada sungai yang jernih. Udah tahu. Nah, ntar mesti belok sini, itu enak, udah ada petunjuknya. Ya. Dan itu semua udah lengkap di dalam Islam. Tinggal mau ngikutin atau enggak. Bahkan ketika ada yang bertanya, kok
Beda zaman sekarang sama dulu kok. Nggak bisa semuanya balik lagi ke Al-Quran dan Sunnah. 14 abad loh bedanya. Tantang balik oleh guru saya waktu itu, Ustadz Budi Asari. Bawakan masalah zaman sekarang yang paling sulit. Kami bisa bawakan masalah yang jauh lebih sulit di zaman dahulu dan udah selesai sama Al-Quran dan Sunnah. Dikira Allah mewafatkan Rasulullah udah tanpa alasan gitu. Apakah sekarang wahyu tidak ada lagi karena Allah sengaja gitu? Benar-benar, kenapa? Kalau memang wahyu di Al-Fatihah sampai An-Nas itu tidak cukup sampai hari kiamat, mudah bagi Allah bikin aja ada wahyu yang baru. Kalau memang misalkan ternyata petunjuk dari Nabi kita nggak cukup untuk jadi pegangan kita sampai hari kiamat, mudah dihidupin aja masih oleh Allah. Nabi tidak dibikin wafat 14 abad yang lalu, tapi dibikin umurnya masih panjang, masih hidup 14 abad sampai sekarang. Mudah nggak bagi Allah? Mudah. Kenapa Al-Quran sudah tidak keluar yang baru? Kenapa sunnah nabinya pun telah wafat? Karena beliau dan guru-gurunya berpendapat, karena yang sudah ada di Al-Quran dan Sunnah cukup untuk menjadikan siapapun mampu mengarungi kehidupan ini sampai nggak cuma kiamat, sampai nanti ke surganya Allah. Mungkin kitanya aja yang terlampau jauh, ya. Bisa kita nurut nggak makan babi, tapi kalau misalkan yang Al-Baqarah 275, ini kalau nggak kayak gini saya nggak punya motor nih. Kalau nggak kayak gini, kalau nggak harus dengan cara leasing, saya nggak punya mobil nih. Pilih ayat, tebang ayat jadinya, tebang pilih. Ya, ayat pertama Iqra, saya rajin baca kok. Tapi bacanya rajinnya baca komen, baca grup WA, agak beda, ya. Sehingga yolah harus jadi renungan loh. Kenapa mereka yang dulu hidupnya lebih jauh dari kita tapi lebih bahagia, lebih sukses, lebih berhasil? Ditanyanya sama ya, karena ngikutin petunjuk yang ada. Sudah gitu aja. Tinggal kita mau nggak ngikutin petunjuknya, dijalani benar-benar. Dan memang sedikit banyaknya dari yang apa yang dialami yang di Thailand ya alhamdulillah. Walaupun disesali pergi ke sana tapi jadi tahu oh udah gitu doang. Dulu saya kira itu bisa ngasih kebahagiaan, ternyata enggak juga. Ya, biasa aja lama-lama. Dan alhamdulillah justru dengan jalan seperti itu jadi bisa tahu hidup tuh kudu gimana. Kalau enggak mungkin masih ngalor ngidul, masih ngarang sendiri. Ya. Itu aja lah biar nggak kepanjangan. Nanti kita ngobrol lebih lanjut ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dikembalikan dulu kepada Ustazah. Insyaallah kita bisa mudah-mudahan ngaji lagi di lain waktu ya. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz Kodenis. Karena waktunya juga sudah tidak memungkinkan lagi untuk tanya jawab, kami mohon kepada Ustaz untuk menutup dengan doa. Mohon ridhonya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak. Silakan hati dan kepala kita sejenak. Silakan kalau ada hajat masing-masing dimunajatkan di dalam hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina wa habibina wa syafina maulana Muhammad wassallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Jangan biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa-dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Jadikan Kau yang berkuasa di hati ini ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keturunan yang solih-solihah, yang hafiz-hafizah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran.
Kalaupun dirasa di pertemuan ini hati ngerasa lebih tenang karena kita baru saja membuktikan firman Allah surat 13 ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Dari tadi kita cuma ngomongin satu, ngomongin Allah. Ngomongin Allah ya wajar kita jadi ingat Allah. Ingat Allah, hati jadi tentram. Sama sekali bukan karena yang berbicara ya. Yang berbicara banyak dosanya dan mohon doanya. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan yang bisa dipetik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini matikan dulu ya. Mau langsung ke Bogor. Alhamdulillahirobbilalamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini di Bogor ya.